Semuanya, kembali bersama gue Orin di film Bagusku. Kali ini gue akan membawakan alur cerita film yang berisi sedikit nuansa rasisme namun dikemas secara apik dalam cerita thriller yang ringan. Penasaran? Ini dia alur cerita film Get Out. Film diawali dengan menceritakan kisah seorang fotografer berkulit hitam bernama Chris Washington yang diperankan oleh Daniel Kaluuya yang sedang menjalin hubungan dengan seorang wanita berkulit putih yang bernama Rose Armitage yang diperankan oleh Allison Williams. Diceritakan bahwa Chris terpaksa menyetujui keinginan kekasihnya untuk bertemu dengan orang tua dari sang kekasih tersebut. Pada awalnya, Chris tidak yakin mereka akan menyambutnya dengan hangat karena jelas posisinya di sana ia adalah seorang pria berkulit hitam. Namun Rose mencoba meyakinkan Chris bahwa apa yang ada di benaknya tidaklah benar. Dalam perjalanan menuju rumah Rose di suatu kawasan pedesaan yang terpencil, tak sengaja mobil mereka menabrak seekor rusa yang membuatnya langsung sekarat. Chris mencoba memeriksanya namun rusa tersebut sudah dalam keadaan yang sangat terluka. Tak lama kemudian, mereka menghubungi polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Seorang polisi berkulit putih pun datang dan tampaknya menggambar sketsa wajah Chris dengan alasan yang tidak jelas. Rose mencoba menengahi hal yang dilakukan polisi tersebut bahwa bukan Chris lah yang mengemudi melainkan dirinya. Tak lama setelah itu, polisi pun melepaskan mereka berdua dan akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di rumah Rose, Chris bertemu dengan orang tua Rose yang bernama Dean yang diperankan oleh Bradley Whitford yang merupakan seorang dokter bedah saraf dan Missy yang diperankan oleh Catherine Keener, seorang hipnoterapis. You guys look so wiped out. Yeah, a little. How long? 4 months. 4 months. Please, I'm so sorry. Oh yeah, I'm sorry. She's right. Mulanya semua orang terlihat seperti biasa. Chris dan yang lain makan malam bersama dengan keluarga Rose. Namun setelah beberapa waktu, terjadi beberapa kejanggalan yang membuat Chris merasa tidak nyaman. Dimulai dari pembantu rumah tangga berkulit hitam yang berkelakuan aneh, sampai dengan penjaga rumah yang selalu menatap ke arah Chris dengan tidak nyaman. Pada malam harinya, Chris yang tidak bisa tidur mencoba keluar untuk mencari udara segar sembari menghisap sebatang rokoknya. Tak diduga, belum sempat ia menyalakan rokoknya, Chris ditakuti oleh Walter yang juga bertingkah aneh. Ia berlari menuju ke arah Chris dan menatap dengan tatapan yang menyeramkan. Sesaat sebelum menabrak Chris, ia pun berbelok dan pergi entah kemana. Merasa tidak nyaman dengan apa yang dialaminya, Chris memutuskan kembali ke kamar untuk beristirahat. Namun tiba-tiba, terlihat Missy sedang mengawasi pergerakan Chris dan mengajaknya mengobrol. Missy menawarkan Chris untuk mengikuti terapinya guna menghilangkan kebiasaan Chris dalam merokok. Ia mengakui bahwa terapi yang ia lakukan dapat menyembuhkan seseorang dari kecanduannya dalam menghisap rokok. Chris yang belum tentu akan menerima tawaran tersebut ternyata secara diam-diam telah dihipnotis oleh Missy. Chris dibawa kembali ke dalam kenangan masa lalu saat ibunya mengalami kecelakaan mobil dan meninggal. Chris dibuat merasa dirinya terjatuh dari kursi yang sedang didudukinya dan lumpuh dalam kehampaan yang Missy sebut tempat yang terpendam. Chris berusaha untuk menggapai keluar dari ruang hampa tersebut namun ia tidak berdaya dan terus larut di dalamnya. Keesokan paginya, Chris terbangun di tempat tidurnya. Ia percaya bahwa semalam ia mengalami mimpi buruk yang tidak menyenangkan. Pada pagi itu, Chris menyibukkan dirinya dengan berburu foto di sekitar rumah Rose. Setelah mendapat beberapa foto, Chris berjalan menemui Walter yang sedang memotong kayu bakar untuk sekedar menghangatkan suasana. Tak disangka ternyata Walter meminta maaf kepada Chris atas sikapnya semalam. Ia tidak berniat menakuti Chris, melainkan hanya sedang berlatih untuk menjaga stamina.
Mendengar hal itu, Chris kemudian menyadari bahwa kejadian semalam yang ia kira adalah mimpi ternyata adalah kenyataan, dan misi ternyata telah menghipnotisnya untuk berhenti merokok. Beberapa hari setelah itu, beberapa orang tiba di acara tahunan keluarga Armitage, di mana Ross lupa memberitahu Chris bahwa mereka akan mengadakan acara tersebut. Pada acara itu, Chris bertemu beberapa orang kulit putih yang bersikap aneh. Mereka selalu membicarakan tentang pria berkulit hitam. Mulai dari Tiger Woods, pegolf terbaik di dunia yang berkulit hitam, sampai dengan tren menjadi seseorang yang berkulit hitam tiap tahun semakin membaik. Di acara itu, Chris mengenali seorang pria berkulit hitam yang bernama Logan. Akan tetapi sebaliknya, terlihat Logan tidak mengenali dirinya, meskipun sebenarnya mereka saling kenal. Melihat hal itu, kecurigaan Chris atas situasi di sekitarnya semakin kuat. Chris mencoba menghubungi temannya Rod Williams yang diperankan oleh Lil Rel Howery yang bertugas di Badan Keamanan Transportasi di kota tersebut. Ia menceritakan pengalaman bertemu Logan yang sungguh sangat aneh sekali dan pengalaman yang dihipnosis oleh misi semalam. I got hypnotized last night. Nigga, get the fuck out of here. Look, bruh, all I'm doing is connecting the dots. I'm taking what you presented to me, okay? Hey, man, I ain't making this shit up. I saw on A&E, man. It's real life. Yo, and it's the black people out here too. It's like all in Mr. Movement. Setelah menghubungi Rod, dalam suatu kesempatan Chris secara diam-diam mencoba memotret Logan untuk menunjukkan kepada Rod bahwa ia tidaklah salah orang. Akan tetapi sorotan lampu ponsel Chris tidak sengaja menyala dan membuat Logan langsung mimisan, berteriak histeris dan meminta Chris untuk segera keluar, tanpa Chris ketahui apa maksud dari Logan tersebut. Setelah kejadian itu, semua orang berkumpul di ruang tengah sembari menanti kabar kondisi Logan. Logan yang kondisinya sudah mulai membaik meminta maaf kepada Chris dan semuanya. Dan masih pada saat itu, ia tetap tidak mengenali Chris. Tak lama setelah itu, ia pun pergi. Chris yang terlihat tidak nyaman dan merasa curiga dengan situasi yang terjadi, diajak Ross untuk menenangkan pikiran. Di luar, Chris membujuk Ross untuk segera kembali ke kota dan segera meninggalkan tempat itu karena ia merasa tidak nyaman dengan semua keanehan yang telah terjadi. Sementara itu, Dean mengadakan pelelangan misterius di taman rumah dengan memajang foto Chris di sebelahnya. Terlihat di sana Chris seperti dijual untuk menjadi mangsa bagi orang-orang yang hadir di tempat itu. Sekembalinya dari berjalan-jalan, Chris segera berkemas untuk meninggalkan tempat itu bersama Ross. Ia sudah muak dengan situasi yang ia alami di rumah itu. Sembari berkemas, Chris menemukan suatu hal yang aneh di mana ada banyak sekali foto-foto Ross yang menunjukkan hubungannya dengan pria dan wanita berkulit hitam sebelumnya, termasuk Logan, Walter, dan Georgina. Padahal sebelumnya Ross mengklaim bahwa Chris adalah pacar pertamanya yang berkulit hitam. Khawatir dengan situasi di sana yang mengerikan, Chris meminta kunci mobil kepada Ross, tetapi tak disangka Ross dan seluruh keluarganya menghalangi Chris untuk pergi dari rumah itu. Rose? Rose! Rose, give me those keys! Where are those keys, Rose? Mau tidak mau, Chris harus melawan. Namun baru saja ia mencoba untuk pergi dari rumah itu, ia tidak mampu karena misi telah berhasil menghipnosisnya kembali. Chris kembali larut dalam kehampaan yang mana ia tidak berdaya menghadapinya. Setelah tidak mampu berbuat apa-apa, Chris dibawa ke dalam sebuah ruangan yang misterius. Di samping itu, Rod yang sedari tadi belum mendapatkan kabar dari Chris setelah ia menghubunginya, mulai khawatir dengan keadaan Chris. Ia mencoba untuk melapor ke kepolisian setempat, namun kecurigaannya hanya berbalas cemoohan. What's the next move? And don't ever say that I don't do no old white girl. Oh, they get you every time. Beberapa saat setelah itu, Chris terbangun di dalam sebuah ruangan. Terikat di sebuah kursi dan di depannya terdapat sebuah televisi. Tak disangka ternyata Chris terperangkap dalam sebuah reuni keluarga Armitage yang sebenarnya merupakan sebuah masyarakat rahasia yang berkumpul untuk mengumpulkan korban. Dari video televisi di depannya dijelaskan bahwa Chris ternyata telah terperangkap dalam sebuah perangkap dari permainan kakek Ross. Ia adalah seorang dokter bedah syaraf yang sudah mengumumkan bahwa keluarga mereka telah dapat menyempurnakan metode keabadian semu. Mereka akan melakukan transplantasi otak dari teman-teman mereka yang sudah tua dan berkulit putih ke dalam tubuh orang kulit hitam yang lebih muda yang dipilih oleh Ross dan disiapkan oleh misi melalui hipnosisnya.
Terungkap bahwa pemenang lelang yang diadakan Dean sebelumnya adalah Jim Hudson yang diperankan oleh Stephen Root, seorang pebisnis barang-barang karya seni yang mengalami kebutaan. Ia menginginkan tubuh Chris agar ia bisa kembali melihat. Chris menyadari bahwa suara dari dentingan gelas teh yang ia dengar dari televisi di depannya membuatnya tidak sadarkan diri. Untungnya, Chris melihat gumpalan kapas dari kursinya terurai keluar, dan dapat ia gunakan untuk menutup telinganya. Setelah itu, ia pun berpura-pura tidak sadarkan diri dan larut dalam hipnotis tersebut. Di ruang lain, Dean memulai operasinya. Terlihat di sana ia sudah mengoperasi kepala Jim Hudson dan siap untuk ditransplantasikan dengan tubuh Chris. Saudara laki-laki Ross, Jeremy, yang diperankan oleh Caleb Landry Jones, bertugas untuk menjemput Chris untuk dibawa ke ruang operasi. Namun pada saat ia melepaskan ikatan di tubuh Chris, ia pun berhasil menghajar dan membunuh Jeremy saat itu juga dan lolos dari operasi tersebut. Chris juga berhasil membunuh Dean yang ada di ruang operasi dan membunuh Missy di dalam rumahnya. Setelah itu, Chris berhasil keluar dari rumah Ross dengan kunci mobil yang ia dapatkan dari Jeremy. Chris pergi meninggalkan rumah tersebut. Tak sengaja, sesaat sebelum meninggalkan rumah itu, Chris tidak sengaja menabrak Georgina yang membuatnya terkapar di tengah jalan. Dengan rasa bersalah, Chris terpaksa turun dari mobil dan membawa Georgina bersamanya. Akan tetapi, Georgina yang kita kira adalah pembantu rumah tangga di rumah tersebut ternyata ia adalah nenek Ross yang mentransplantasikan dirinya ke dalam tubuh Georgina. Nenek Ross itu pun langsung menyerang Chris yang membuat mereka mengalami kecelakaan dan membuat nenek Ross meninggal dunia. Ross yang mengetahui Chris telah berhasil kabur dari rumahnya, mengejar Chris bersama Walter yang tak lain adalah kakeknya Ross yang telah bertransplantasi. Chris yang mengalami luka parah tidak sanggup berlari menghindari Ross dan kakeknya. Seketika kakek Ross mencekik Chris karena telah membuat rencana mereka menjadi berantakan. Namun Chris bersigap dengan menggunakan sorotan lampu ponselnya untuk membebaskan diri dari Walter yang sebenarnya adalah kakek Ross. Sama seperti apa yang telah terjadi pada Logan sebelumnya. Walter yang sudah sadar memutar senapan ke arah Ross dan menembak perutnya. Lalu ia juga menembak kakek Ross yang berada di dalam dirinya sendiri. Chris yang melihat itu semua dengan sekuat hati mencekik Ross, kekasih yang sebenarnya sangat ia cintai. Akan tetapi ia tidak mampu memaksa dirinya untuk membunuh Ross saat itu karena rasa cintanya yang terlalu besar. Sampai pada akhirnya sebuah mobil polisi pun datang. Melihat hal itu, Ross berteriak meminta bantuan, berharap Chris terlihat sebagai penyerangnya. Tetapi yang keluar dari mobil tersebut bukanlah pasukan polisi melainkan Rod. Tanpa berpikir panjang, Chris masuk ke dalam mobil itu dan pergi bersama Rod. Sedangkan Ross mati terkapar karena luka tembaknya.